Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eli Trisnowati selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika Dasar dan kepada teman-teman yang berbahagia, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Koriah, Hermawati Imelia Putri, Talbia Cinta Namira, dan Odelia Putri Tapina akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai rancangan praktikum gerak hidrotropisme pada pertumbuhan kacang hijau. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materinya. Pada praktikum kali ini, kelompok kami memilih judul yaitu Gerak Hidrotropisme pada Pertumbuhan Akar Kacang Hijau. Adapun tujuan dari praktikum yang kami pilih ini adalah untuk mendeskripsikan pengaruh rangsangan kelembapan atau air terhadap pertumbuhan akar tanaman kacang hijau atau yang disebut dengan gerak hidrotropisme. Hipotesisnya, rangsangan kelembapan atau air dapat mempengaruhi arah gerak pertumbuhan pada akar kacang hijau. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Odelia. Untuk bagian landasan teori, tumbuhan sebagai makhluk hidup juga melakukan gerak. Namun, gerak yang dilakukan oleh tumbuhan tidak seperti yang dilakukan oleh hewan dan manusia pada umumnya. Gerak pada tumbuhan sangat terbatas. Gerakan yang dilakukan oleh tumbuhan hanya dilakukan pada bagian tertentu. Misalnya saja pada bagian tunas, bagian ujung akar, ataupun pada bagian lembar daun tertentu. Gerak dan iritabilitas merupakan salah satu ciri makhluk hidup baik hewan maupun tumbuhan. Pergerakan pada hewan sangatlah mudah sangat mudah untuk Anda amati, sedangkan gerak pada tumbuhan tidak mudah untuk kita amati, kecuali beberapa tumbuhan tertentu. Gerak esionom merupakan gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi rangsangan yang berasal dari luar tumbuhan tersebut. Sumber rangsangannya bermacam-macam, antara lain dari cahaya, air, gravitasi, suhu, sentuhan, getaran, singgungan, suasana gelap, dan zat kimia. Gerak esionom ini dapat dibedakan menjadi 3, yaitu tropisme, nasti, dan taksis. Perbedaan ketiganya cukup sederhana, meliputi bagian tubuh tumbuhan yang bergerak dan arah gerak dari tumbuhan tersebut. Gerak tropisme merupakan salah satu bagian dari gerak pada tumbuhan. Gerak tropisme merupakan gerak tumbuhan atau bagian tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Berdasarkan jenis rangsangannya, gerak tropisme dibedakan menjadi fototropisme, geotropisme, tikmotropisme, hidrotropisme, dan kemotropisme. Pada fototropisme, rangsangannya berupa cahaya. Contohnya gerak ujung batang ke arah cahaya matahari. Jadi batang tersebut mengikuti arah gerak di mana datangnya cahaya matahari. Pada gerak geotropisme, rangsangannya berupa gaya gravitasi. Contohnya gerak tumbuh akar menuju pusat bumi. Gerak tikmotropisme, rangsangannya berupa singgungan atau sentuhan. Contohnya gerak melilitnya sulur tanaman markisa, sirih, mentimun, anggur, semangka pada ajir. Pada gerak hidrotropisme, rangsangan berupa air. Contohnya, akar akan bergerak menuju sumber air, dan gerak kemotropisme, rangsangannya berupa zat kimia. Contoh gerak akar menuju pupuk. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Imel. Baik, yang selanjutnya adalah variabel. 1. Variabel terikat. Variabel terikat atau variabel dependent yaitu variabel yang dipengaruhi. Biasanya dinotasikan dengan Y. Dalam penelitian ini, variabel terikatnya menggunakan variabel yang dapat diukur yaitu gerak arah akar yang ditumbuhkan dalam media tanah. Yang kedua adalah variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel independen, yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan suatu variabel terikat. Biasanya dinotasikan dengan X. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah tata letak pot pada posisi yang vertikal dan horizontal. Yang ketiga adalah variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan sehingga pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dipengaruhi oleh faktor dari luar. Pada penelitian ini menggunakan variabel kontrol yang berupa media tanam yaitu tanah, air, dan gravitasi bumi. Yang selanjutnya adalah alat dan bahan. Pada praktikum
praktikum hidrotropisme kali ini, kita menggunakan satu pot atau polybag yang berukuran kecil 2 buah. Pot atau polybag ini nanti akan kami gunakan sebagai wadah untuk menanam kacang hijau. Yang kedua adalah tanah yang subur. Yang ketiga adalah biji kacang hijau yang secukupnya. Biji kacang hijau, kita menggunakan biji kacang hijau beberapa agar nanti kita dapat memilih mana biji kacang hijau yang dapat tumbuh dengan baik. Yang keempat adalah air secukupnya. Pada proses pertumbuhan biji kacang hijau memerlukan air, karena jika tidak kita beri air pada biji kacang hijau tersebut, maka biji kacang hijau tersebut tidak akan tumbuh. Kelima adalah alat tulis. Alat tulis ini nanti kami akan menggunakannya untuk menulis hasil dari praktikum yang kami lakukan. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Korea. Baik, yang selanjutnya adalah cara kerja atau langkah-langkah kerja yang akan kami lakukan pada praktikum kali ini. Nah, dalam praktikum gerak hidrotropisme yang akan kami lakukan, langkah kerja yang pertama itu membuat 2 buah pot tanaman kacang hijau, boleh menggunakan pot ataupun kami menggunakan polybag kecil gitu. Caranya dengan menanam 3 biji kacang hijau dalam setiap pot dengan ukuran yang kecil. Atau bisa juga kami akan menggunakan botol air kemasan yang dipotong dan diberi lubang di bagian alasnya. Ini untuk menghemat, jadi tidak memerlukan pengeluaran biaya. Itu selama 1 atau 2 minggu sebelum percobaan kami dimulai. Kemudian pembuatan pot tanaman kacang hijau tersebut sebaiknya akan kami lakukan di tempat terbuka sehingga tanaman yang dihasilkan itu bisa berdiri dengan tegak. Nah, langkah kerja yang kedua itu jika kami sudah mendapatkan 2 pot tanaman kacang hijau tersebut dengan yang cukup baik itu dan yang sudah berdiri dengan tegak, selanjutnya berilah tanda dengan memberi label A untuk pot pertama dan label B untuk pot yang lainnya. Tanda tersebut tidak harus A dan B, terserah bisa 1, bisa 2, begitu. Kemudian yang langkah ketiga itu meletakkan pot A dan B dalam keadaan menggantung dan posisi miring, kemudian menyimpan keduanya di tempat yang terbuka. Kemudian langkah selanjutnya itu melakukan pengamatan setiap pagi dan sore selama 3-4 hari untuk mengetahui kemana arah pertumbuhan akar tersebut. Kemudian yang terakhir, dan ini yang paling penting, itu jangan lupa untuk selalu melakukan penyiraman setiap harinya. Karena pada dasarnya praktikum yang akan kami lakukan itu kan hidrotropisme, jadi yang paling penting itu jangan lupa untuk melakukan penyiraman air setiap harinya. Begitu dari langkah kerja yang akan kami lakukan, saya kembalikan ke Mbak Cinta. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami mengenai praktikum hidrolisis. Saya selaku perwakilan dari kelompok 5 memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih.